Ada anggapan negatif tentang orang introvert. Orang introvert dianggap gak asik dan gak suka bersosialisasi. Well, ini salah banget. Orang introvert memang gak suka jadi pusat perhatian kalau masuk ke ruangan penuh orang, tapi bukan berarti introvert itu gak asik ataupun gak suka bersosialisasi. Introvert punya sederetan kelebihan unik yang gak dimilikin yang lain. Introvert itu bahan obrolannya dalam dan penuh makna. Introvert gak suka basa-basi atau obrolan gak penting kayak apa kabar, cuacanya hujan terus ya. Nah, karena mereka gak terlalu suka obrolan gak penting seperti ini, orang introvert sering dikira gak suka bersosialisasi. Padahal sebenarnya gak seperti itu. Introvert sebenarnya senang ngobrol kalau topiknya itu dalam dan penuh makna, kayak pandangan kritis lo yang lo jarang kasih tahu orang, apa yang lo mau capai 5 tahun ke depan, dan impian-impian lo. Orang introvert itu tahu lo punya cerita hidup dan itu yang mereka pengen denger. Introvert senang membahas pertanyaan-pertanyaan yang dalam yang mungkin jarang dibicarakan karena topiknya berat. Jadi lain kali kalau lo lagi ketemu orang introvert, jangan ngobrolin basa-basi yang gak penting. Lo juga gak perlu takut ngebuka diri lo obrolin topik yang dalam-dalam ke orang introvert, karena introvert itu seorang pendengar terbaik yang bisa bikin lo merasa nyaman ngomongin apa yang ada di pikiran lo. Observan banget. Introvert itu kayak detektif. Introvert bukan sekedar seorang diam tanpa alasan. Waktu mereka diam, mereka sebenarnya sedang mengamati sekeliling dan lawan bicaranya. Waktu lo dan teman-teman sedang asik ngobrolin gebetan, introvert sebenarnya sedang mengamati dan mendengarkan walaupun dia nggak ngomong apa-apa. Introvert itu teman pertama lo yang sadar lo baru potong rambut lebih pendek 1 cm dari biasanya, atau tahu kalau lo baru ganti warna pot bunga di ruang tamu lo. Karena mereka jeli soal mengamati, mereka juga orang yang paling cepat menemukan kekurangan atau kelemahan dalam sebuah ide. Introvert itu nggak bisa langsung nyaman ketika di situasi atau lingkungan baru. Makanya, itu yang membuat seorang introvert berusaha mengamati dan mengingat apa yang ada di sekitar mereka supaya mereka bisa nyaman ketika berinteraksi di sana. Introvert lebih suka menganalisa apa yang terjadi di sekitar mereka, bukannya fokus ke rumor yang belum tentu benar. Jadi, ketika seorang introvert udah bersuara, pendapat mereka itu biasanya berbobot banget karena udah melalui proses analisa mendalam. Pemimpin yang luar biasa. Gimana mungkin seorang introvert yang gak suka banyak interaksi sama orang bisa jadi pemimpin yang tugasnya memimpin orang? Survei membuktikan gak semua pemimpin hebat itu ekstrovert kok. Banyak orang introvert jadi tokoh terkenal, bahkan pengusaha terkaya seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Orang introvert dan ekstrovert itu beda gaya kalau jadi pemimpin. Seorang bos ekstrovert bakalan menggunakan karisma dan talenta mereka yang gampang bergaul sama orang buat menarik dan memimpin orang. Sedangkan bos introvert itu nggak banyak bicara dan menggunakan kemampuan mengamati mereka buat mengamati bawahan dan mempelajari situasi sehingga mereka tahu apa yang terbaik buat bawahan dan situasi mereka. Bos introvert itu nggak bakalan ngomong tanpa tujuan jelas. Bos introvert hanya akan membuka mulut mereka untuk membantu dan mengarahkan bawahannya. Orang introvert itu pikirannya selalu berkelana memikirkan banyak hal. Dan kalau seorang introvert jadi bos, dia akan membayangkan dan menganalisa situasi-situasi terburuk yang mungkin saja terjadi di perusahaannya. Dan mereka sudah mempersiapkan solusi kalau itu beneran terjadi. Jadi lo bisa percaya sama seorang introvert kalau situasi terburuk itu sampai benar-benar terjadi. Orang introvert itu berhati-hati, penuh perhatian, rendah hati, penuh persiapan, dan nyaman bekerja sendiri. Kalau bos lo nggak banyak ngomong, bukan berarti dia sensi atau nggak suka sama lo. Bisa jadi dia seorang introvert dan dia nggak banyak komentar soal performa kerja lo karena lo udah cukup baik di mata dia dan nggak ada yang bisa diarahkan lagi. Pendengar yang baik. Introvert itu teman yang paling asik buat lo curhatin kalau lagi ada masalah karena mereka bakalan dengerin dengan serius. Soalnya introvert itu tahu banget sulitnya bagi mereka sendiri buat ngungkapin apa yang ada di hati mereka. Makanya kalau teman mereka udah curhat, mereka bakalan hargain dan dengerin dengan baik. Seperti yang udah dikatakan, introvert gak terlalu suka ngobrolin yang gak jelas. Jadi kalau lo gak muter-muter dan langsung masuk ke inti permasalahan, dia bakalan dengerin dan kasih solusi buat lo. Introvert sensitif terhadap hal-hal yang menyakitkan dan bikin sedih, baik yang terjadi ke dirinya maupun orang lain. Seorang introvert bisa tahu kalau lo itu lagi down ataupun kalau lo lagi banyak masalah yang perlu teman curhat. Kalau ada teman introvert lo yang nanya keadaan lo gak perlu pura-pura basa-basi dengan berkata, gue baik-baik aja. Lo bisa cerita ke orang introvert karena seorang introvert itu teman yang paling ngerti dan suportif di saat lo lagi ada masalah. Bisa diandalkan kasih solusi. Bijak banget. Selain pendengar yang baik, introvert itu juga jago kasih masukan atau nasihat.
Orang introvert itu pintar membaca situasi orang lain karena saking perhatiannya. Mereka bisa bantu lo mensortir apa sih sebenarnya masalah lo, apa yang lo rasain waktu lo lagi benar-benar bingung, dan bisa kasih solusi yang positif. Selain itu, introvert itu bijak banget. Orang introvert suka aktivitas yang perlu pemikiran dan perenungan, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, filosofi, dan pengembangan diri. Karena itu, orang introvert tahu banyak hal dan bisa saja dia tahu jawaban atas apa yang lo butuhkan. Berpikir sebelum bertindak. Introvert itu bicaranya nggak banyak, tapi kalau dia udah ngomong, semua omongannya itu udah dipikirin dulu baik-baik. Karena sifat inilah, orang introvert perlu waktu buat ngungkapin apa yang ada di pikirannya dan gak bisa langsung ceplos-ceplos ketika ngobrol. Gara-gara ini juga, orang introvert sering dicuekin kalau lagi kumpul sama orang-orang extrovert yang kalau ngomong bisa langsung tanpa mikir lama. Ini bisa menyebabkan orang introvert lebih tertutup dan memilih diam di kemudian hari karena mereka menghindari perasaan malu dan sakitnya karena dicuekin. Jadi kalau teman introvert lo lagi ngomong, please dengerin baik-baik karena bisa saja yang mereka ngomongin itu sesuatu yang penting dan berbobot. Kenal banget sama diri mereka. Introvert sering menghabiskan waktu mereka di dalam imajinasi pikiran mereka. Introvert sering punya monolog internal di dalam pikiran mereka untuk mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan di hari itu dan keputusan-keputusan mereka ambil. Karena itu, introvert jarang mengalami krisis kepercayaan diri dan tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka mau, dan apa yang penting buat mereka. Mungkin mereka cuma gak mau kasih tahu aja ke orang-orang, makanya sering disalahpahamin. Orang introvert itu pendiam, tapi sebenarnya percaya diri. Pendiam atau malu-malu ketika ketemu orang baru itu belum tentu tanda gak percaya diri. Buat lo yang mau tahu lebih jelas ciri-cirinya dan gimana cara supaya lebih pede anti mainstream, bisa cek link video kita yang ada di layar kamu. Teman yang setia. Teman introvert lo gak bakal nusuk lo dari belakang. Rahasia lo bakalan aman di tangan teman introvert lo. Soalnya orang introvert itu menghargai betul sebuah persahabatan dan mereka berusaha buat jaga persahabatan itu. Orang introvert itu bisa jadi sahabat terbaik. Malu-malu kalau baru kenal, tapi malu-maluin kalau udah lama kenal. Lo punya gak temen yang waktu baru kenal lo kira dia pendiam dan pemalu? Tapi pas udah lama kenal, ternyata gak ada jaim-jaimnya. Introvert itu memang cukup berhati-hati kalau ketemu orang baru dan gak bisa langsung deket. Tapi kalau dia udah nyaman sama lo bakalan bingung ini sebenarnya orang introvert atau extrovert saking bawelnya. Tapi ini sebenarnya tanda positif loh. Artinya orang introvert itu udah percaya sama lo, makanya dia berani buka diri dia ke lo. Kalau lo seorang introvert, lo mesti bangga. Di balik sifat lo yang rada pendiam dan pemalu itu, tersimpan ribuan talenta dan kepribadian hebat yang orang lain gak punya. Dari 9 hal ini, mana yang paling kena di lo? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman lo biar mereka bisa lebih kenal siapa teman introvert mereka. Kalau lo belum subscribe, ayo pencet tombolnya dan bunyikan juga lonceng notification-nya biar lo gak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Buat lo yang mau kenal lebih dalam soal introvert, lo bisa cek video kita yang lain, Sisi Gelap Introvert. Menangin hidup lo, see you guys!